Halo, saya Zulfikar Rizwan Mahasin dengan NIM 1915016123 dari kelas KIP 2019 Unmul. Di sini saya akan menjelaskan materi kecerdasan buatan recurrent neural network atau biasa disingkat RNN. Jaringan saraf berulang atau recurrent neural network atau biasa disingkat RNN adalah jenis arsitektur jaringan saraf tiruan yang memprosesannya dipanggil berulang-ulang untuk memproses masukan yang biasanya adalah data sekuensial. RNN masuk dalam kategori deep learning karena data diproses melalui banyak lapis atau layer. RNN telah mengalami kemajuan yang pesat dan telah berevolusi bidang-bidang seperti pemrosesan bahasa alami atau NLP, pengenalan suara, sintesa musik, pemrosesan data finansial seri waktu, analisa deret DNA, analisa video, dan sebagainya. Pemrosesan data sekuensial. Data sekuensial atau sequence data mempunyai karakteristik di mana sampel diproses dengan satu urutan, misalnya waktu, dan suatu sampel dalam urutan mempunyai hubungan erat satu dengan yang lain. Contoh-contoh data sekuensial dan aplikasinya adalah rangkaian kata-kata dalam penerjemahan bahasa, sinyal audio dalam pengenalan suara, nada-nada dalam sintesa musik, rangkaian kata-kata dalam klasifikasi sentimen, deret DNA dalam pemrosesan rangkaian DNA, rangkaian gambar-gambar atau frame pada pengenalan aktivitas video, kata-kata dalam pengenalan nama entitas, dan kata-kata dalam pengenalan nama entitas. Pentingnya mempunyai memori dapat kita lihat di contoh-contoh seperti berikut. Misalnya kita melakukan analisis sentimen pada ulasan ini. Saya memiliki satu contoh. Tidak ada yang membuat saya senang, tertawa, dan bahagia dalam film ini. Sebuah model yang naif mungkin akan menyimpulkan bahwa kalimat di atas adalah ulasan positif, karena ada banyak kata-kata positif di kalimat di atas, seperti senang, tertawa, dan bahagia. Padahal jauh di depan ada kata tidak. Intuisi RNN. RNN memproses input secara sekuensial, sampel per sampel. Dalam tiap pemrosesan, output yang dihasilkan tidak hanya merupakan fungsi dari sampel itu saja, tapi juga berdasarkan state internal yang merupakan hasil dari pemrosesan sampel-sampel sebelumnya atau setelahnya pada bidireksional RNN. Berikut terdapat gambar intuisi ini, seperti kata Budi pergi ke sekolah. Jadi di bawahnya ada ini waktu. Ini seperti penerjemah bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jenis pemrosesan RNN. Yang pertama adalah banyak ke banyak. Ini biasanya digunakan pada translasi bahasa atau translate bahasa dan pengenalan suara. Berikut ada gambar gambar proses dari RNN banyak ke banyak. Selanjutnya adalah banyak ke satu. Ini biasanya digunakan untuk deteksi sentimen dan nilai ulasan film otomatis. Ini biasanya memiliki banyak input, namun outputnya hanya satu. Misalnya seperti nilai ulasan film ini, kita biasanya memasukkan seperti pendapat kita mengenai film dan alasannya, dan keluar biasanya satu, antara bintang atau nilai dari 1 sampai 10. Lalu ada satu ke banyak, seperti sintesa musik dan sintesa esai. Kalau ini sebaliknya dari yang tadi, dari banyak ke satu. Satu artinya memiliki satu input namun outputnya banyak. Ini mekanisme dasar RNN. Pertama adalah input dan output. Contoh, kata anggrek adalah kata ke-134 dalam kosakata atau vocabulary yang besarnya 8.000 kata. Maka hot vector untuk mempresentasikan kata anggrek sebagai ST adalah sebagai berikut. Di sini ada kata ke-1 dan
kata keduanya berupa 000. Dan di kata ke-134 ada dot, one, dot. Lalu kata ke-8000 terdapat 30. Jadi hot vector adalah vektor yang semua elemennya 0 kecuali elemen yang dimaksudkan, yaitu elemen ke-134 dalam contoh di atas. Ini contohnya. Output pada tiap langkah waktu YT berupa vektor juga. Dalam aplikasi translasi bahasa, output adalah probabilitas dari masing-masing kata dalam kosakata untuk menjadi YT. Dengan contoh vektor output di atas, probabilitas kata pertama, misalnya art sebagai output adalah 0,00042. Probabilitas kata kedua adalah 0,00001 dan lain sebagainya. Untuk memilih kata yang tepat sebagai YT, tinggal memilih kata dengan probabilitas tertinggi pada vektor output tersebut. Dan ini contoh proses input dan outputnya. Dimensi. Ketika mendesain RNN, kita harus menentukan ada berapa unit dalam hidden layer kita untuk menyimpan state. Misalkan kita set 100 unit dengan 8000 kata dalam kosakata, maka dimensi dari input, output, dan parameter-parameter adalah sebagai berikut. Ini di sini saya ada gambarnya. Loss function untuk tiap sampel di tiap angka waktu, misalnya sebuah kata, fungsi lossnya didefinisikan sebagai berikut. Jadi untuk suatu input, misalnya sebuah kalimat, loss fungsinya adalah sebagai berikut. Simbol TX menyatakan jumlah sampel dalam input, sehingga kalkulasi di atas pada dasarnya adalah menjumlahkan kisaran prediksi dari tiap sampel untuk tiap sampel dalam input. Itu dari saya, terima kasih.